Selesai menetralisir sahabat uji berani, kami pun memutuskan untuk melanjutkan penelusuran di area uji berani demi menguak apa saja yang mengganggu sahabat uji berani. Yang aku tangkep ya malah dari sosok hitam besar dan sosok wanita. Dan sekarang kita sudah berada tepat di sini dari Kak Frisly dan Kak Rudi. Apa yang kalian lihat? Tadi memang waktu kita di monitor kita lihat ada ular. Iya. Ular besar sekali. Tapi sekarang pas sampai sini ada banyak memang makhluk astral di sini. Tapi bukan yang tadi kita lihat. Apa ini? Ini ada sosok besar. Bau ubi bakar. Di mana Kak Rudi? Bau ubi bakar. Hati-hati. Ini yang tadi dilihat si Sahabat uji berani kita sahabat ya? uji berani. Dan emang kayaknya kelihatan kalau sosok ini ngeganggu sih Fasya. Kenapa Kak Rudi? Saya mau bicara sama kamu sebentar, boleh? Kedatangan saya bukan untuk mengganggu kamu. Fasya, Frisly, di dalam batu ini itu ada sosok hitam tinggi besar, kukunya panjang, matanya melotot. Ketika saya bertanya siapa dia, dia tertawa seperti ini. Siapa kamu? Yang kamu cari tidak ada di sini. Tadi saya bertanya, apakah sosok ini mengganggu? Dia bilang tergantung. Tergantung apa Kak Rudi? Tergantung manusia yang ditemuinya. Manusia ini tujuannya untuk apa? Dan dia ini punya tugas di sini. Apa? Ada beberapa manusia yang datang ke sini yang minta sama dia. Untuk wilayah di Gunung Goong, misalnya ada cerita dilakukan, misalnya ada ritual pesugihan, itu sebenarnya banyak. Mungkin boleh ditanya Kak Rudi ke sosok ini, kenapa bisa sampai orang-orang tuh yang datang ke tempat ini dengan tujuan negatif atau menyalahgunakan tempat ini? Kenapa orang-orang datang itu minta sama kamu? Fasya, dia nggak cuma mengangguk sambil tertawa, dia bilang seperti ini. Apa kamu mau apa? Dia terus tertawa, justru dia menawarkan sesuatu kepada kita. Dia mengira kita datang ke sini karena memang ada hajat seperti mereka. Sosok ini lumayan dominan di tempat ini. Cuma sepertinya kayak yang tadi Kak Rudi bilang, dia tuh berkomunikasi, dia tuh nggak mungkin berani muncul ya pada saat ini dengan kita keadaan ada orang lain dan kita juga datangnya dengan bertujuan komunikasi. Betul. Dia tuh tidak yang mengganggu. Tapi ketika tadi kita lihat sahabat uji berani, dia lebih agresif Fasya. Karena mungkin sendiri. Iya, dan kayaknya yang tadi dibilang sama Kak Rudi sih, bentuk komunikasi yang dia tawarkan ketika dia melihat ada manusia yang datang dengan mungkin perasaan yang kalut, dengan tujuan yang tidak tahu, dia mau mencari sesuatu, dia ini udah nangkep duluan radarnya. Jadi sebelum orang datang ke sini, mungkin sebenarnya sudah ada makhluk lainnya yang memantau dari sana. Kayak saat ini aja kita lagi bertiga di sini, Kak Rudi komunikasi, ada satu sosok yang menurut aku tuh apa ya? Agak beda, dan tadi juga sempat disebutkan sama Kak Rudi juga. Seperti anak kecil, tapi ukurannya sangat kecil Fasya. Jadi itu biasanya yang untuk memantau ketika ada manusia yang ingin datang, mereka tuh akan udah tahu duluan. Kak Rudi, kakak ngerasa nggak sih kalau sebenarnya mereka juga tahu awal dari kita ngelihat tadi ada sosok ular di monitor, mereka tahu kalau datangnya kita ke sini kita juga mau mencari sosok itu. Soalnya nggak tahu kenapa makhluk-makhluk di sini malah seolah kayak pada nunjukin kalau mereka itu dominan Fasya. Jadi mereka nunjukin kalau gue loh di sini yang negatif, gue loh di sini yang mengabulkan permintaan. Bahkan makhluk kecil ini juga mengaku ketika ada yang menginginkan tujuan yang ke arah mungkin ke arah hubungan,
makhluk ini akan datang ke mimpi, Fasya. Oke. Dan seolah datang ke mimpi orang yang ada di foto itu, lalu membuat orang itu seperti jadi kangen, jadi mulai untuk menghubungi duluan. Jadi membuat orang itu akan datang kembali ke tempat ini. Oke, tapi entah kenapa ya dari banyaknya komunikasi antara Kak Frisly dan Kak Rudi dengan sosok-sosok di tempat ini tuh masih belum terjawab misi kita pada malam hari ini. Kenapa sampai banyak orang yang malah menyalahgunakan tempat ini dan bahkan banyaknya kabar tentang misteri di tempat ini. Mungkin aku akan coba ngelihat kilas balik dulu kali ya Kak, sebenarnya kenapa batu ini dan kenapa tempat ini. Oke, boleh Kak Frisly? Assalamualaikum. Misi. Tempat wisata yang dikenal tentang mengkabulkan sesuatu permintaan. Tempat ini memang dikenal untuk orang-orang yang datang seperti dengan tujuan, aku nggak tahu ya, itu mungkin seperti tirakat, sesuatu yang memang tujuan yang baik, itu akan mendapatkan pulang dari sini tuh lega, Fasya. Iya. Ketenangan, sesuatu yang aman. Tapi kalau orang yang datang ke sini bertujuan negatif, mungkin emang makhluk besar hitam ini, terus juga sosok perempuan yang tadi bilang putih banget, tinggi. Ini bukan kayak perempuan yang biasa kita temuin di pohon, tapi ini tinggi banget, Fasya. Jadi kalau orang ngeliat tuh kayak cuma kain putih tapi tiba-tiba meninggi. Cuma kalau tadi aku lihat kilas balik setelah aku megang batu ini, tempat di sini ada kaitannya dengan, aku nggak tahu ya, tapi ada titik air. Aku juga ngelihat seperti ada batu lain, jalanan panjang, dan itu bukan di tempat ini, arah naik. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngelihat malah ada kayak segerombolan orang yang seperti datang berbondong-bondong ke arah titik air. Ayo kita Coba ikut aku. Awas pelan-pelan Kak Frisly, licin, tim juga hati-hati. Kemana Kak Frisly? Awas, hati-hati. Di mana? Sebentar teman-teman. Hah? Saya dengar suara gong. Gong? Suara gong. Suara gong? Terus kemudian ada suara gamelan. Dari arah mana Kak Rudi? Kak Rudi, Ke sini. Awas, hati-hati. Semakin jelas. Oh, ada pesta rupanya. Hah? Ada pesta di sini. Maksudnya? Kak Rudi, Ini tangan saya ada yang menggerakkan.